Halo teman-teman semua, selamat datang di podcast Insight Teknik Elektro. Di sini dipersembahkan oleh Institut Teknologi Telkom Surabaya dan Fakultas Teknik Elektro PT Telkom. Kegiatan kali ini yaitu berupa podcast di mana kita membicaraai bintang tamu spesial kita. Ya, banyak sekali bintang tamu yang sudah masuk ke podcast sebelum-sebelumnya, walaupun kita saat ini meremake lagi jadi podcast Insight Teknik Elektro, tapi kesempatan kali ini adalah sudah ke sekian kali sebetulnya, tapi ini adalah yang paling spesial juga, nggak kalah spesial dengan podcast yang lain. Topik yang akan kita sampaikan kali ini itu nggak kalah menarik juga, yaitu lulusan teknik elektro kerja jadi apa. Podcast ini dimoderatori oleh saya sendiri, Isa Hafid. Kemudian narasumber kita yaitu Bapak Yoga Dwi Pranata, yaitu Relationship Manager dari PT Bank Negara Indonesia. Oke, selamat datang Bapak Yoga Pranata. Bagaimana kabarnya, Pak Yoga? Yang Bapak Isa Hafid, ya. Baik Pak kabarnya. Oke. Familiar saya sama Bapak Isa ini ya. Oh iya, sebelumnya Bapak Yoga itu adalah rekan saya selama S1. Kebetulan S1-nya juga di S1 Teknik Elektro ITS. Waktu itu Bapak Yoga ngambil bidang studi telekomunikasi ya, Pak Yoga? Betul, telekomunikasi multimedia. Oke, angkatan 2010. Tapi kita bacakan saja untuk kurikulum vitae-nya ya. Di sini ada kurikulum vitae dari Bapak Yoga Dwi Pranata, aslinya tempat tinggal di Surabaya. Ini pendidikannya SD di Penjaringan, Surabaya, SMP juga di Surabaya hingga SMA, kemudian S1-nya di Elektro ITS tahun 2010, lulus tahun 2014, kemudian S2-nya ngambil master ya, ini di National Central University Taiwan. Spesifikasinya bidang studi di Electrical Engineering and Computer Science Department. Pengalaman organisasi juga cukup aktif Bapak Yoga ini ya. Dari tahun 2010 beliau juga sebagai komting atau komite tinggi. Jadi itu komite tinggi itu ketua dari satu angkatan pertama, dari angkatan tahun 2010 yang masuk. Kemudian ada anggota Kalpataru, kemudian ada Student Executive Board di ITS, Overseas Indonesian Student Associate Alliance. Ini kayak persatuan pelajar ya, PPI ya, di PPI Taiwan. Dunia. Ya. Kemudian ada juga Indonesian Student Association President di NCU juga, Bapak Yoga. Berikutnya ada sempat bekerja di beberapa perusahaan mulai tahun 2013, sempat internship di PT Telkom Indonesia, kemudian sempat juga menjadi koordinator praktikum di Lab Communication Signal Processing, kemudian jadi asisten laboratorium di Telkom, Avionics Engineer, Senior Engineer di PT Muara Arta Abadi, Avionics Engineer di GMF juga. Kemudian yang saat ini yang terakhir, beliau memiliki jabatan di Relationship Manager di PT Bank Negara Indonesia atau kita kenal dengan BNI. Achievement-nya juga banyak juga ya dari Bapak Yoga ini. Ada penelitian, beliau juga aktif dalam bidang penelitian, masukkan conference ICCP dan ICOT, conference artikel, kemudian aktif juga di conference tahun 2017. Kasisnya berjudul Deep Learning untuk speed up robust behaviors, solve for organized vector propagation detection of city image. Kemudian final project research ini tugas akhir, number and location planning of new base transceiver station BTS tower on seluruh telekomunikasi system di Jombang using analytical, hierarchical process method and geographic information system approach. Kemudian
sempat lolos juga ya di PKM, Student Creativity Project, yang diselenggarakan oleh Dikti. Langsung saja ke topik pembicaraan podcast kita kali ini, yaitu mengenai insight ya di bidang teknik elektro. Mungkin Pak Yoga bisa cerita dulu tuh waktu kuliah bachelor atau S1 tuh kegiatannya ngapain aja sih? Apakah dulu tuh cuman kuliah terus pulang, ataukah ikut aktif kegiatan organisasi-organisasi yang lain sih? Jadi idealnya seorang mahasiswa itu dulu menurut Pak Yoga itu seperti apa? Ceritanya Pak. Ya, baik Pak Isa, terima kasih introduction-nya. Yang pertama itu, suara saya jelas ya Pak Isa? Halo? Oke, jelas Pak Yoga. Siap. Jadi yang pertama saya itu masuk elektro tahun 2010 setelah saya lulus dari SMA Negeri 2 Surabaya. Pilihan pertama memang saya langsung elektro karena saya jujur saya lemah di fisika. Tapi saya baru tahu ternyata kalau elektro lebih banyak fisikanya. Itu yang saya salah. Terus kemudian kalau saya tipe itu nggak suka kalau kuliah pulang karena saya tipe orang yang suka nyangkro. Itu kalau orang Surabaya bilang. Jadi saya lebih suka ibarat memang kuliah selesai mungkin kalau untuk yang S1 reguler kalau di ITS itu sekitar jam 5, jam 6. Tapi setelah itu saya pasti pulang ke rumah itu sekitar jam 10, jam 11 karena pasti saya untuk nyangkro pun itu juga yang bermanfaat karena saya ingin menambah relasi. Yang kedua pasti saya pengen tahu seperti apa sih teknik elektro secara global dulu waktu awal. Jadi waktu dulu saya sebelum ikut kalau di elektro mungkin Pak Isa juga sempat ikut namanya pengkaderan selama 1 tahun. Nah itu sebelum ada pengkaderan itu saya sudah berkumpul sama teman-teman saya. Kebetulan waktu itu memang ada teman SD saya masuk ke teknik elektro. Terus ada saudara saya juga yang masuk satu angkatan juga. Jadi untuk menambah wawasan juga gak terlalu susah seperti itu. Waktu itu awal saya memang sempat menjadi komting betul kata Pak Isa selama 4 tahun dari 2010 sampai akhirnya saya lulus tahun 2014. Waktu itu saya komting memang tugasnya yaitu menyatukan satu angkatan, menghandle satu angkatan. Ya istilahnya di situ saya lebih kenal satu angkatan lah daripada yang lain karena saya tahu nih dari angkat nomor 1 sampai 200 orang itu saya tahu seperti apa dan saya memang harus tahu karakternya. Memang di waktu komting saya juga nggak bisa istilahnya kasarnya nyelamatin semua orang ya karena itu kalau namanya udah kuliah itu kan tanggung jawab masing-masing. Tapi at least ketika ada orang yang memang masih pengen niat untuk kuliah ya kita bantu semaksimal mungkin seperti itu. Ya terlepas dari biaya, terus dari nilai akademis itu kita nggak tutup mata dari nama satu angkatan. Jadi sebelum dibantu oleh jurusan dan angkatan lain kita pasti dari sisi internal wajib harus membantu. Seperti itu kalau tugasnya sebuah angkatan di elektro. Makanya kenapa bisa dibilang angkatan elektro termasuk salah satu yang solid di ITS. Terus menginjak tahun kedua saya aktif di BEM ITS selain jadi komting. Waktu itu saya di staf hubungan luar. Di staf hubungan luar itu kita harus seperti rebranding lah, branding BEM ITS ini keluar. Sampai waktu itu saya sempat branding dan istilahnya benchmark ke Singapura. Waktu itu ke NTU sama NUS. Itu kita harus bisa ngambil ilmunya lah seperti apa student association di sana. Terus kita bisa menyerap seperti apa sih kita membandingkan antara BEM ITS dengan NTU dan NUS, apa yang perlu kita kembangkan lagi. Di samping itu kita juga bisa sampai ke yang istilahnya di selingkup Surabaya, pernah saya ke UNER, ke Universitas Muhammadiyah seperti itu. Tapi waktu itu mungkin belum sempat ya main ke Telkom Surabaya gitu. Nah terus di tahun ketiga sudah mulai aktif nih untuk masuk ke laboratori atau ke pembidangan bidang studi. Tahun ketiga itu di ITS kita sudah boleh masuk ke laboratorium, kita sudah menjadi seorang asisten. Nah di situ kita sudah bisa memilih bidang studi. Kalau
kalau nggak salah Pak Isa dulu kan sedang studi sistem tenaga seperti itu atau power. Nah kemudian kalau saya lebih memilih ke telekomunikasi karena waktu itu bisa dibilang telekomunikasi itu istilahnya gini, semua pasti ada tingkat kesulitan masing-masing. Cuman kalau menurut saya telekomunikasi itu kan pasti berubah seiring waktu lah kita bisa bilang. Waktu itu kita masih mengenal 2G atau 3G, paling terbaru mungkin 4G. Untuk sekarang kita sudah bisa mengenal 5G, terus renewable energy yang lain lah seperti itu. Nah makanya kenapa saya bilang itu sesuatu yang menantang. Itu. Terus kemudian tahun keempat, waktu itu saya sudah mulai mengambil istilahnya final project atau skripsi. Waktu itu saya lebih tertarik untuk penataan BTS karena bisa dibilang background dari orang tua saya ada background di sana juga. Jadi saya lebih Di bidang mengikuti. Telkom juga. Ya betul. Waktu itu untuk alokasi BTS seperti itu. Jadi saya ingin mendalami lebih secara teoritisnya seperti apa, terus perhitungan yang bagus apa. Memang sebenarnya kalau itu ternyata saya baru tahu kalau itu ternyata teori itu sudah dipakai oleh profesor di Taiwan 20 tahun lalu. Waktu itu di tahun 2014. Waktu itu saya kan sempat ikut interview. Memang waktu saya sebelum masuk ke NCU itu saya interview dulu di ITS. Kalau saya boleh cerita ceritanya ya. Jadi makanya saya waktu itu memang menonjolkan sisi skripsi saya buat saya lanjutkan di tesis S2. Ternyata orangnya bilang, ini persis mas seperti itu untuk disertasi saya 20 tahun lalu seperti itu. Jadi waktu Malah itu sudah 20 tahun yang lalu ya. sudah uzur. Tapi waktu itu memang kan belum mengenal mungkin ArcGIS, Map Info, terus dengan teori-teori optimalisasi. Nah itu yang akhirnya saya modifikasi sedikit sih seperti itu. Jadi waktu itu akhirnya tahun keempat saya memang waktu itu ikut jalur fresh graduate, S2 fresh graduate. Kalau Pak Isa pernah dengar di ITS kan ada jalur S2 fresh graduate yang langsung antara S1 dan S2 langsung digabung seperti itu. Jadi nanti setelah lulus S1 langsung bisa lanjut S2 dengan beasiswa. Waktu itu saya sempat mengikuti itu setahun. Kemudian di tengah jalan ada apa istilahnya interview beasiswa di Taiwan. Nah itu saya langsung mencoba lah, iseng kan istilahnya, mencoba ikut itu. Iya. Ya panjang sekali ya perjalanannya, mulai dari S1, S2 dan berbagai macam kegiatan dari Pak Yoga. Ya waktu itu variasi. waktu itu saya juga sempat aktif di Psikal Pataru sebelum saya ke S2. Tapi menurut pengalaman Pak Yoga selama kuliah selama S1 dulu ya. Dulu kan ada awal masuk kan kita ada yang namanya pengkaderan, atau kalau yang nggak tahu di ITS, di luar anak ITS itu istilah nyebutnya ospek, tapi kalau di ITS itu istilahnya pengkaderan. Seberapa penting sih kegiatan acara pengkaderan itu? Kenapa kok perlu ada pengkaderan? Tapi kalau dulu kita kan hampir setiap minggu sekali itu rutin ketemu ya, kayak konsolidasi, berkumpul satu angkatan, kemudian kita diskusi kegiatan-kegiatan selama sebulan, beberapa bulan ke depan, agenda-agendanya. Di situ kita selama pengkaderan itu harus kenal satu angkatan. Jadi kita tuh ada sekitar 230 orang ya. Dan kemudian yang akhirnya melanjutkan kuliah sekitar 210-an ya kayaknya. Dan harus kenal semua waktu itu. Harus kenal semua. Kita harus kenal juga sama junior, sama senior. Pasnya waktu itu, waktu maba kita harus kenal sama seniornya juga. Kemudian di waktu angkatan kedua, angkatan ketiga kita harus kenal sama adik kelas, beberapa angkatan ke atas juga. Menurut Pak Yoga gimana sih? Apa sih manfaatnya kira-kira adanya pengkaderan ini atau mensolidkan satu angkatan? Seberapa penting? Gini, kalau menurut saya itu penting, tapi dibanding ke orang ya seperti itu. Kita nggak bisa mengganggu istilahnya kepribadian orang masing-masing. Contoh, kayak saya ini kan bisa dibilang saya suka nongkrong, suka kenal satu sama lain. Menurut saya itu penting. Tapi di dalam semua itu sebenarnya pengkaderan ini kan sudah dibentuk oleh steering committee, kita bisa bilang. Steering committee ini pasti sudah konsep mau seperti apa angkatan ini bakal dibentuk seperti itu. Bahkan ada teori kalau angkatan genap yang bentuk ya nanti sepertinya angkatan genap, terus
kepribadiannya. Terus angkatan ganjil ya angkatan ganjil, tapi itu stereotip aja sih menurut saya. Tapi banding kembali ke istilahnya ARM, analisa roh material dari angkatan itu sendiri, kita bisa bilang. Barangkali ada yang belum tahu steering committee sama ini adalah kegiatan himpunan sebenarnya. Oh iya betul. Kalau steering committee itu ibaratnya yang konsep, bisa dibilang itu yang konsep, terus seperti apa nanti kaderan seperti apa. Jadi seperti ini. Kalau tahun pertama itu kan kita ibarat kelas kosong yang masuk ke elektro, kita nggak tahu apa-apa. Nah steering committee ini yang menginfokan nanti tahun pertama anak ini nih angkatan ini mau dibentuk seperti apa, seperti itu. Jadi nanti bisa nanti kita di sisi solidnya kita ditingkatin, sisi pengenalannya kita ditingkatin, terus sisi pekanya kita ditingkatin. Itu kita ada tahapan-tahapannya. Benar kata Pak Isa, kita itu harus setiap minggu kita harus ikut kaderan. Sebenarnya kalau orang yang nggak ngerti maknanya pasti bilang, aduh bikin capek harus ini. Tapi nanti pas senangnya itu pasti kalau di elektro ada namanya warga, terus mendapat lambang E. Di kita mungkin saya sama Pak Isa ini dapatnya lambang E50 karena angkatan 2010 nanti jadi E50 seperti itu. Nah itu yang kita bakal puas dan berkahnya di situ. Kita dulu dikader sekitar September sampai 20 April. Jadi ya sekitar 8 bulan 9 bulan lah kita dikader. Itu dari yang nggak kenal. Justru saya dulu nggak tahu Pak Isa ini dari mana, dari Probolinggo, Pasuruan, terus backgroundnya seperti apa, dari Pasuruan background seperti apa, terus orangnya seperti apa, sampai akhirnya pas lulus kita tahu nih Pak Isa seperti apa, kerja di mana. Jadi kita nggak canggung dari awal yang kita nggak kenal sampai nanti endingnya kayak sekarang nih kita diundang oleh Pak Isa, kita ya tahu, oh ya Pak Isa yang undang. Terus kayak saya nggak kenal nih seperti apa, yang dulu ada yang dari paling jauh mungkin dari Aceh, ada dari paling timur sampai paling barat, ada yang dari Mataram, dari Lombok, kita tahu orangnya seperti apa. Nah itu kita juga tahu karena kita nggak bisa mikirin, tiap wilayah pasti punya kepribadian dia seperti itu. Dan menurut saya kaderan sangat bagus sekali untuk menghilangkan istilahnya gap itu loh Pak Isa. Jadi gap yang orang Jawa begini, orang biasanya kan yang sangat berbeda mungkin dari sini seperti apa, dari sini seperti apa. Nah itu kita harus menyatukan kalau kita ini ada di angkatan seperti itu. Iya. Menurut saya seperti itu. Oke. Iya. Terima kasih Pak Yoga. Jadi saya pemahaman sama Pak Yoga mungkin sedikit menambahkan juga. Jadi pengkaderan ini manfaat yang lainnya. Jadi kita kenal satu angkatan, tahu satu sama lain. Kemudian selain kenal dalam satu angkatan, kita juga kenal angkatan atasnya, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, bahkan sampai 5 tahun di atas kita, kayak gitu. Kemudian ada adik-adik kelas kita juga, dengan adanya ikut himpunan, kita juga mengkader atau memperkenalkan adik-adik kita ke bidang teknik elektro, sehingga antar angkatan itu kuat. Dan nantinya itu juga sangat penting juga ya dalam mencari kerja, dalam ketika kita bekerja, kemudian kita punya koneksi satu sama lain, saling bekerja sama ya. Betul. Kita lebih gampang lah Pak. Intinya sih Pak Isa, kalau lebih gampang buat kita cari di dunia kerja itu koneksi sangat penting. Karena seperti apa? Nah itu nanti yang saya coba jelaskan di pekerjaan saya selanjutnya. Itu juga ada pengaruhnya juga sih, kaderan. Oke, terima kasih ya. Mungkin bisa cerita-cerita sedikit Pak Yoga mengenai yang dulu ambil S2. Dulu kenapa sempat kepikiran ngambil S2 juga? Kemudian apa sih bedanya antara S1 kemudian kita ambil S2? Mungkin ada sedikit gambaran dari Pak Yoga. Jadi ini kalau antara S1 sama S2 itu beda sekali Pak Isa. S1 itu kita menghadapi orang yang kita tuh seragam semua, bisa dibilang umurnya. Selisihnya mungkin bisa dibilang hanya 1-2 tahun, mungkin setahun lebih tua, 2 tahun lebih tua, atau setahun lebih muda, 2 tahun lebih muda. Itu aja masalahnya. Dan pasti kita semua sepemikiran, karena kita satu generasi, kita nggak bisa mungkirin seperti itu. Tapi waktu S2 itu pertama yang kita hadapi jelas, karena saya maksudnya membandingkan saya S2 di luar ya, pertama itu pasti kultur
kultur itu sangat berbeda sekali. Sempat saya mengalami namanya culture shock. Culture shock itu bisa dibilang kaget karena budaya yang berbeda sekali antara Indonesia dengan Taiwan seperti itu. Simpelnya seperti ini, Pak Isa. Kita makan biasanya kita ngomong 3 kali, pagi, siang, malam, ya kan. Sementara di sana makan cuma 2 kali, siang sama malam. Itu sudah beda. Apalagi kita ngomong istilahnya daya tahan tubuh juga beda kan antara orang Indonesia sama orang Taiwan. Terus setelah itu musim, kita menghadapi musim yang biasanya 2 musim jadi 4 musim seperti itu. Terus juga kepribadian orang sana seperti itu menghadapi orang-orang foreigner seperti kita bisa dibilang beda seperti itu. Tapi kalau secara general sih selama kita bisa survive sih nggak ada. Dan sebenarnya kalau saya mikir simpelnya gini, kalau karena saya orang dari ini ya desa lah, bisa dibilang background orang desa, saya ngomongin sama-sama makan nasi aja kenapa harus bingung kan gitu. Nah kita kalau kita kita beradu sama orang-orang lokal sana, kita nggak kalah. Bahkan kita punya privilege seperti itu. Beberapa dosen pasti masih istilahnya menguntungkan di kita juga ada kurikulum yang bahasa Inggris gitu. Kita bisa mengambil itu. Kita juga untungnya kita bisa belajar bahasa Mandarin lebih seperti itu langsung dari istilahnya dari sumbernya kan seperti itu. Maksudnya saya mendengar cerita ya, ada teman saya itu yang kalau kita kan cukup sampai satu paket aja yang kita ambil untuk bisa mendapatkan beasiswa itu, sama istilahnya beasiswa itu sama untuk berlanjut hidup lah, karena kita ke pasar kan nggak mungkin nih orang pasar bisa bahasa Inggris secara normally seperti itu. Pasti kita harus bisa belajar bahasa Mandarin secara inilah yang simple lah untuk ke pasar beli makan. Tapi ada yang sampai teman saya ini ngambil paket 3, istilahnya paket intermediate gitu. Nah itu bahkan lebih bagus karena apa? Sekarang kita nggak bisa mungkirin nih beberapa perusahaan di Indonesia pasti butuh nih kualifikasi yang butuh bahasa Cina yang bisa sampai intermediate, levelnya seperti apa. Nah itu juga penting. Tapi secara general bedanya antara S1 sama S2 kalau kita bisa bilang itu simpelnya Pak Isa. Kalau S1 itu kita nyoba data yang sudah ada dengan teori yang sudah ada atau dengan metode yang sudah ada. Kita bisa bilang itu. Contoh misalnya kayak data saya untuk BTS sudah ada nih, tapi metodenya juga sudah ada, analytical hierarchy process atau HAP dengan aplikasi yang sudah ada. Sementara kalau S2 ini kita menemukan masalah simpelnya. Contoh kalau misalnya saya ngambil tesis S2 saya, misalnya patah tulang ini bisa nggak sih kalau kita pakai otomatis? Nah itu kan suatu masalah. Kita coba nih dengan menggunakan teori teknologi yang sudah atau metode yang lagi in untuk saat ini. Kita bisa bilang deep learning ini kan sampai sekarang masih in lah. Setelah saya 4 tahun dan bilang masih ada nih deep learning perkembangannya. Bisa pakai waktu itu saya pakai PGG seperti itu. Terus kemudian ada pembanding metode satu lagi seperti itu. Nah itu kita akhirnya tahu nih S1 sama S2. S1 nih kita bisa pakai metode ini, data ini, solusinya apa, outputnya apa. Sementara kalau S2 itu masalahnya apa, kalau kita pakai metode ini terus outputnya seperti apa. Nah itu kita menemukan masalah itu kita makanya kenapa kalau S2 pasti lebih kompleks pemikirannya, terus literaturnya bisa dibilang jauh lebih banyak juga seperti itu. Dan bisa dibilang waktu S2 pun kendala yang selanjutnya adalah kita pasti harus menghadapi orang yang dari berbagai macam, dari usia, terus kultur, budaya semuanya lah. Ya negara juga. Waktu itu saya sempat kan memang waktu itu saya ikut PPI Dunia waktu itu. Jadi istilahnya festival luar negeri. Kita harus mengenalkan PPI Dunia di luar negeri. Bisa waktu itu saya mengenalkan di Indonesia. Waktu itu kebetulan saya sempat mengenalkan di ITS sendiri. Waktu itu ada festival luar negeri, waktu itu saya dapat kolaborasi sama dari Uni Emirat Arab dan Cina, itu acaranya. Nah waktu itu memang saya juga harus mengenalkan nih seperti apa PPI Dunia waktu itu. Terus kemudian kita harus tahu gimana sih privilege dan advantage dan disadvantage dari kuliah di luar negeri gitu. Dan kemudian waktu tahun pertama menuju tahun kedua itu saya sempat menjadi ketua PPI di kampus saya. Kalau bisa dibilang sih BEM, inilah ketua BEM kampus lah. Sebelum ada BEM Taiwan, istilahnya gitu. Jadi waktu itu saya sempat setahun
jadi ketua PPI NCU. Nah itu lebih kompleks lagi, gimana kita handle, mohon maaf, dari yang istilahnya saya ini kan paling muda kalau bisa bilang angkatannya, karena kita setelah S1 terus lanjut S2 kan seperti itu. Oh langsung ya Jadi waktu kita itu pas, ya. nah memang ada jeda setahun sih, bisa dibilang ada jeda setahun. Waktu itu memang ya istilahnya tergolong angkatan muda. Waktu itu saya handle hampir seumuran orang tua saya. Jadi ada yang kuliah S3 seumuran 58. Nah itu kan kita harus bisa meng-manage orang yang seperti apa, menghandle orang seperti apa, dan kita kan di samping itu PPI kampus itu juga bertanggung jawab untuk menghandle mahasiswa baru gitu. Jadi kita harus tahu nih, orang yang baru datang kita benar-benar kita tata, terus mereka tinggal di mana, terus habis itu kuliahnya seperti apa yang mereka siapkan. Kita pasti ada briefing. Jadi ketika kita pulang di summer seperti itu, kita pasti udah kasih tahu nih, seperti sosialisasi waktu itu saya ke ITS, ke UB waktu itu, terus di Medan juga ada, Jakarta ada. Jadi satu Indonesia untuk perwakilan yang bakal masuk ke NCU itu kita kasih istilahnya, kalau dulu ada briefing nih, briefing resmi. Tapi kalau sekarang yang saya tahu udah dikemas dalam kopi-kopi singkat lah. Jadi istilahnya mereka seperti apa yang harus disiapin. Seperti itu. Penyuluhan ya kayak gitu ya. Ya, penyuluhan, belum berangkat lah. Ya, kalau kita tarik garis besar berarti S1 kemudian S2 itu kita punya banyak ilmu ya, punya ilmu yang semakin berkembang ya, di mana S1 kita berusaha ambil data, mengolah data kayak gitu ya. Kita pelajari teori-teori basic yang ada, kita implementasikan. Kemudian semakin dalam waktu ngambil S2, di mana kita juga belajar menulis ya dengan baik ya, gimana caranya menulis bahasa Inggris, tentunya kita harus belajar dengan lebih banyak ya. Kemudian bagaimana cara mengambil literatur, memilih literatur yang baik, nggak asal comot misalkan. Kalau yang sekarang kan istilahnya banyak informasi hoax ya. Tapi kalau di bidang akademis, apakah gimana cara kita mengambil atau memilah-milah data, memfilter data, gimana kita ambil dari jurnal, conference, seperti itu. Betul. Jadi ini saya mohon maaf, banyak sekali ya ilmunya ya, S1, S2 mungkin itu. Nah, saya nambahkan sedikit Pak Isa terkait penulisan ilmiah. Nah, itu kita harus benar-benar, kalau dulu S1 saya kan memang bisa dibilang lebih banyak ke organisatoris atau organisasi. Jadi saya fokusnya waktu itu kalau ilmiahnya saya cuma satu di PKMKC sama tesis aja. Tapi kalau S2 itu saya belajar gimana cara nulis ilmiah yang benar, terus tidak plagiat, itu yang utama. Karena kalau kita plagiat langsung otomatis auto reject. Gitu. Nah, sampai akhirnya kita harus bisa ikut. Nah, karena syarat S2 di Taiwan itu harus minimal sekali ikut conference. Waktu itu saya sudah 2 kali. Memang waktu itu tidak menghadiri langsung, tapi waktu itu saya ngirim submit ternyata di accepted seperti itu. Jadi ada yang bisa, kalau bisa presentasi sama nggak bisa presentasi. Sampai saya dipublish di IEEE 1 sama yang satunya kalau nggak salah antara IEEE. Ya, Science Direct juga seperti itu. Atau IEEE 1 Science Direct. Nah, itu saya juga nggak tahu nih, ternyata itu disubmit oleh profesor saya. Waktu itu memang saya sudah pulang. Nah, itu makanya akhirnya salah satu privilege. Nah, itu juga penting. Waktu S2 itu kita harus tahu nih profesor kita seperti apa background-nya. Karena itu menunjang nanti tesis kita sama accepted kita seperti apa. Itu juga penting. Itu salah satu privilege-nya lah, bisa dibilang. Oke, terima kasih. Jadi Bapak Yoga ini juga sempat publish juga ya di satu Science Direct ya, itu bukan publikasi yang abal-abal juga ya. Luar biasa Pak Yoga. Selain aktif organisasi, belajar juga jalan, prestasi juga oke, tadi ikut beberapa kegiatan. Nah, ini kita masuk ke topik pertanyaan besar kita. Tapi kenapa dari Pak Yoga yang tadi punya organisasi yang lebar, luas cangkupannya, kemudian ikut aktif juga selain organisasi tadi juga aktif di bidang penelitian, kemudian belajarnya juga rajin seperti itu. Tapi kenapa kok ujungnya dari Pak Yoga ini
mencari karir akhirnya di bank. Padahal kan elektro kan kalau gambaran kasarannya lah ya, ini bukan mengejek. Kasarannya kan anak elektro misalkan nyodar, atau elektro itu biasanya bikin PCB atau program komputer, program robot. Tapi kenapa Pak Yoga sempat kepikiran untuk meniti karir di perbankan? Ini pasti kalau stigmanya orang-orang tuh orang elektro pasti pekerjaannya pasti di yang berhubungan dengan elektro. Contoh, kita ngomong, mohon maaf kita sebut perusahaan ya, kayak PLN, terus kalau untuk yang sistem tenaga mesin PLN, terus Pertamina, terus bisa juga untuk telekomunikasi di Telkomsel seperti itu, atau Telkom, bidang-bidang yang berhubungan dengan elektro. Kalau saya pribadi, kalau di bank yang pertama itu karena kita bisa belajar semua lini bisnis, itu yang pertama. Karena saya tertariknya juga kita kan pasti ingin belajar nih semua bisnis yang ada di Indonesia saat itu seperti apa. Kalau di bank itu kita bisa mengenal bisnis satu dengan yang lain secara komprehensif. Contoh, saya ambil contoh, maaf saya langsung detail ya. Seperti saya tangani saat ini, saya menangani beberapa hotel, kontraktor, developer, seperti itu. Nah, itu kita bisa apa itu? Yang kita bisa pelajari. Kalau hotel, gimana kita bisa tahu memanage hotel secara baik, terus seperti itu. Terus gimana hotel itu bisa survive. Nah, itu kan istilahnya kita nggak diajarin nih di elektro. Oh iya, benar. Bahkan hanya sebagian kecil sekali. Ada yang memang ada komponen elektronya lah di hotel itu, mungkin bagian maintenance atau apa. Tapi secara garis besar hotel itu kan kita tahu bisnis hotel ini seperti apa sih untuk jangka 5-10 tahun ke depan, seperti itu. Atau bisnis, kita ngomong bisnis developer. Sebenarnya orang elektro itu kan nggak perlu untuk detail nih belajar tentang developer. Paling ya kita tahu instalasi listrik, instalasi perumahan seperti apa, terus masuk ke rumah-rumah seperti apa, kan detailnya seperti itu. Tapi saya bisa paham terus gimana kok dari seorang developer bisa jadi seorang developer yang besar, terus developer yang bisa dibilang nanti harus gulung tikar. Itu sebab apa saya juga tahu. Sampai itu contoh kontraktor, ada kontraktor, bisa kontraktor jalan raya, kontraktor listrik. Nah, itu juga penting. Contoh, saya punya salah satu debitur atau nasabah itu kontraktor listrik. Nah, karena ini subkonnya PLN. Nah, itu saya akhirnya tahu nih kebutuhannya mereka seperti apa. Terus nanti kita ketika istilahnya site visit itu seperti apa, saya sudah familiar. Ini barang sudah pernah saya tahu kok di waktu di elektro. Barang ini saya sudah tahu komponen ini harganya berapa. Jadi apa, itu yang pertama. Yang kedua, kita nggak gampang nih untuk ditipu oleh nasabah kita, misalnya ditipu oleh orang-orang main-main, bisa dibilang gitu. Nah, itu yang istilahnya penting, seperti itu. Kenapa saya bilang bank ini, mungkin orang ngira bank ini secara orang masuk ke bank, jangan salah. Kita bahkan bisa dicari nih orang-orang bank karena kita sudah sering menghitung secara lebih kompleks kan, jadi bilang matematika teknik itu. Karena banyak matematikanya waktu kuliah, jadi percaya ya, ini matematikanya bagus ini. Nah, perhitungan matematikanya kan bukan yang istilahnya yang dasar, pasti kita udah lebih jelimet lah kalau secara orang teknik gitu ya, bisa dibilang. Tapi di samping itu kita secara logika, secara analisis thinkingnya itu pasti bisa dibilang ya unggul lah. Kenapa? Makanya orang bank itu rata-rata juga ada, nggak sebagian besar sih, rata-rata juga ada yang orang teknik. Tidak menutup kemungkinan mungkin dari orang hukum, juga orang-orang yang ada juga yang salah satu contoh dari farmasi. Sebenarnya kita ngomong farmasi juga. Iya, mungkin bisa bilang, kok farmasi masuk bank? Jangan salah, semua itu bisa. Ya tapi mungkin kayak jurusan yang nggak bisa, kayak jurusan-jurusan tertentu memang nggak bisa karena agak terlalu jauh, mungkin seperti itu. Tapi kalau elektro, saya rasa kemungkinan kerja di bank itu besar, dan itu kita bisa lebih tingginya ini gini, karena kita mungkin Pak Isa juga pernah ngerasain kan, itu jadi elektro itu kan kita kerjanya harus tepat dan cepat, bisa dibilang gitu. Nah, itu salah satu keunggulan di kita sih, jadi orang-orang teknik elektro di bank. Pengalaman organisasi tadi bermanfaat nggak ketika di dunia kerja di perbankan waktu sekarang? Sangat bermanfaat ya. Jadi gini, kalau pengkaderan itu kan
bisa dibilang kita kenal nih sama atas atau bawah, itu sampai Iya. 5 tahun ke atas atau 5 tahun ke bawah, bahkan lebih jauh lagi. Nah itu kita fungsinya apa? Kayak saya nih kerjanya kan relationship manager, atau bisa dibilang kita ini mencari nasabah, kita harus menghandle nasabah. Kita tahu nih akhirnya sebelum kita mendekati misalnya suatu perusahaan, ada nggak sih orang elektro yang kerja di situ. Nah kita kan akhirnya kontak nih di internet, mas ini seperti apa perusahaannya ini. Nanti kalau kita udah kenal kan kita enak untuk istilahnya nggak canggung lah komunikasinya seperti itu. Kayak contoh nanti saya kenal dengan teman kita di angkatan 2010, kerjanya di sini, ini perusahaannya gimana, ini itu lebih gampang seperti itulah. Jadi lebih gampang sekali kita buat komunikasinya lebih bagus seperti itu. Tapi kalau secara pengkaderan gitu ya, secara organisasi itu lebih bagus lagi waktu saya S2 dulu ya. Jadi kan orang udah pasti nih kalau ada yang namanya S2 itu ada yang setelah kerja atau sebelum kerja. Seperti itu. Jadi ketika sudah setelah kerja, kita kan tahu nih, orang ini pasti kembali ke PT-nya. Nah, ternyata PT itu yang kita mau istilahnya approach nih. Ya udah kita tinggal telepon orang itu. Jadi lebih bermanfaat. Kalau secara pengkaderan, secara kita mengikuti organisasi itu sangat bermanfaat sekali. Iya. Benar ya, sangat menarik sekali percakapan dengan Pak Yoga ini. Bahkan kalau yang belum tahu itu di kampus-kampus lain itu yang sudah punya lulusan ya, itu sudah ada ikatan alumni. Jadi yang namanya ikatan alumni itu yang sudah lulus masih tetap kontak-kontakan sama seniornya, sama juniornya. Misalkan in case ada permasalahan seperti di PHK, kemudian mau mencari kerja, butuh bantuan dana kan. Jadi saling membantu lah satu sama lain di bidang pekerjaan. Itu mau menambahkan dikit. Jadi gini ceritanya, saya kan sempat 3 tahun itu di Lombok, Mataram. Waktu itu belum ada pembentukan IKITS kalau kita udah bilang. Nah waktu itu akhirnya terbentuk nih, ada IKITS wilayah Nusa Tenggara. Nah Nusa itu Tenggara kita ya? benar-benar waktu itu. Jadi IKITS Wil Nusra namanya. Nah itu kita bisa tahu nih seperti apa kondisinya. Tidak elektro saja, tapi dari arsitek tahun 80-an itu ikut sampai sudah rambutnya putih, udah turun tangan. Terus dari sipil, bahkan ternyata wakil gubernur NTB saat itu kalau nggak salah lulusan ITS seperti itu. Jadi kalau nggak salah wakil gubernur kalau nggak salah setinggi saya itu juga lulusan ITS. Itu jadi seperti itu link-linknya. Itu impact-nya apa? Jadi ketika ikatan alumni kuat, kita buat suatu acara itu udah nggak susah, gitu. Dan kita pasti banyak backup. Itu yang penting sekali. Makanya kenapa pengkaderan menurut saya dari awal pengkaderan itu penting sekali dari jurusan, dari tingkat kampus, tingkat fakultas sampai tingkat jurusan itu sangat penting sekali semuanya wajib kita ikuti. Gitu. Mungkin ini pertanyaan yang terakhir ya, penutup ya mungkin. Apa sih bisa menjelaskan nggak keuntungan dan kerugian bekerja di bank seperti BNI atau bekerja di BUMN? Ini kan penonton kita nih atau pendengar banyak yang dari S1 lagi kuliah, atau mungkin ada beberapa anak SMA, SMP, biar bisa mengalihkan insight, gambaran mengenai kuliah elektro, kemudian bekerja di bank. Apa sih keuntungan sama kerugiannya apalagi bekerja di BUMN? Ini mindsetnya itu kita ngomong itu mindset itu ada 3. Nah, kalau bekerja itu kita ngomong posisi, terus yang kedua nyaman, terus yang ketiga gaji. Nah, itu yang kita ngomong realistis. Iya. Tapi maksud saya gini, kalau keuntungan, tapi kembali ke masing-masing. Kalau sudah ketemu passion, itu pasti yang poin pertama terpenuhi, nyaman. Skip. Minimal salah satu harus terpenuhi. Karena pasti nanti duanya ikut mengikuti. Nah, yang kedua adalah pasti kalau udah nyaman, gaji ikut naik. Sama posisi, itu udah pasti. Atau yang kedua ketika kita nggak nyaman, tapi terus posisi nggak oke, tapi gaji oke, kenapa nggak?
kita ngomong realistis nih, untuk survive dulu seperti itu. Karena banyak yang lulusan baru itu pasti idealis. Contoh, orang elektro harus kerja di elektro, nggak mesti seperti itu. Selama kita masuk ke, misalnya contoh, itu ada nih contoh, sebagai contoh orang hukum kerja di BNI, bagiannya juga kredit kok. Jadi nggak mesti nih nanti ketika masuk ke perusahaan misalnya elektro, masuk ke perusahaan elektro, belum tentu ternyata dia masuknya ke bagian teknik elektronya, nggak mesti. Setahu saya ya, itu bisa juga nanti seperti itu. Nanti yang ketiga, atau misalnya ternyata posisinya udah cukup tinggi tapi nggak nyaman sama gaji nggak oke, ya udah nggak apa-apa, karena ini apa, kita pasti yang kita cari dulu itu experience awal, tahun-tahun awal gitu. Ketika experience sudah banyak, terus kita ilmu sudah banyak, nanti kita mau pindah ke perusahaan lain itu pasti kita bakal lebih dihargai. Sebagai contoh seperti ini, angkatan kelas saya kan dulu waktu itu ikut ODP, bisa dibilang manajemen trainnya BNI, 30 orang, itu sekarang mungkin tinggal 20, dan selebihnya itu sudah pindah. Dan pindah itu jadi, saya telepon kemarin mungkin ke teman saya tanya silaturahmi, saya tanya bagus dari BNI mana, dia pindah-pindah, Danamon, OCBC, Maybank. Itu apa untungnya seperti itu? Dia pindah bukan karena nggak loyal, lebih tinggi. Nah, itu salah satu kalau dia ngejar gaji. Even misalnya dia nggak nyaman posisi oke, tapi salah satu dia poin ini udah terpenuhi. Nah itu loh, advantage kita kerja di BUMN, itu pasti kita lebih, istilahnya lebih dicari lah nanti ketika kita misalnya ada, ngerasa nggak oke nih, kita harus pindah. Nah itu kita istilahnya gini, mungkin buat beberapa orang pindah perusahaan itu sebagai suatu apa ya, takut gitu ya, atau bisa dibilang sebagai sebuah aib lah pindah perusahaan kok menurut. Tapi ada juga nih pandangan orang yang pindah ini ya itu memang lika-liku hidup, dan itu pasti nambah CV, dan kita bisa belajar semua sistem. Bisa dibilang kita ke perusahaan A, ke perusahaan B itu kan beda-beda. Contoh sebagai, mohon maaf saya sebut ya, misalnya di BNI ini saya nanti belajar, terus nanti setelah itu kita ke perusahaan ini, bisa ke perusahaan B misalnya pindah. Nah itu kan kita bisa tahu nih membandingkan sistemnya seperti apa, dan kita bisa lebih bagus. Tapi itu berarti bukan dibilang nggak loyal ya, itu ada orang stigma seperti itu. Tapi memang sebenarnya harusnya kita bisa lebih wise lah dalam menentukan langkah kita, karena beda nih antara nanti seperti contoh seperti Pak Isa ini ke akademisi, pasti kan kejarnya kita harus ke tingkat akademis. Sementara kalau kita praktisi di lapangan atau istilahnya kerja di perusahaan, pasti lika-liku atau dinamisme sebuah perusahaan itu sangat kencang sekali. Istilahnya kalau sekarang ini kan nggak ada sesuatu yang pasti lah kalau di dunia. Mungkin sebagai contoh, seperti apa sih mungkin 5 tahun lagi BNI seperti apa, 10 tahun lagi seperti apa. Nah itu kita harus punya mulai sekarang nih nata seperti itu. Jadi nggak dari mana kita natanya, dari pribadinya kita ini sebagai pegawainya ini sebuah aset juga, kita harus meningkatkan potensi. Nah itu kenapa salah satu keuntungan di BUMN, karena kita pasti kompetensi pasti kita harus perhatikan sekali, dan kita pasti banyak benefit yang kita bilang di luar gaji ya Pak Ita. Itu juga ada. Contoh, kita dikasih uang nih atau biaya buat kita belajar kompetensi kita. Contoh, kita harus ikut training tiap tahun, itu kita harus di luar perusahaan. Misalnya perusahaan ini punya rancangan besar nih, tiap tahun pegawai ini harus seperti apa. Tapi juga di luar itu ada yang kita itu ada biaya tersendiri buat belajar. Itu kita dikasih biaya ikut pelatihan, ini kita ingin mendalami apa. Nah itu keuntungan yang saya dapatkan ya. Pertama pasti posisi juga udah bisa dibilang terpandang seperti itu buat orang-orang lain. Terus secara nyaman, kalau menurut saya sih nyaman. So far ini nyaman-nyaman aja, karena saya bisa mengikuti ritmenya, terus kerjaannya kita bisa ngatur sendiri lah. Kadang bisa ngebut, kadang nyantai. Terus yang ketiga, secara overall, secara salary juga ya oke sih bisa dibilang. Ya cukup, lebih ya alhamdulillah kan gitu. Tapi secara disadvantage-nya mungkin karena kita bukan dari background ekonomi, jadi itu secara pembelajaran kita harus lebih. Jujur waktu itu di awal beberapa teman saya itu agak kesulitan belajar ini akuntansi dasar. Nah itu kan agak belajar susah nih. Hal yang baru itu ya Mas. Iya betul. Bisa dibilang yang kasihan mungkin dari yang non eksak
harus belajar sama-sama belajar akuntansi. Nah itu kan kita agak kesulitan, tapi untungnya karena kita dari bidang eksak, kita penghitungan. Sebenarnya kalau teori-teori itu kan istilahnya semua kan matematika dasar, cuman kita harus tahu nih seperti apa teorinya, terus rumusnya. Nah itu yang kita harus belajar di awal dibandingkan dengan orang-orang yang sudah lama ya istilahnya mengerti dasar seperti itu. Jadi lebih enak. Kalau kayak kita ini kan harus belajar, tapi secara lain disadvantage saya rasa tidak ada sih. Ya mungkin sering lembur aja, tapi itu kan kembali ke kewajiban kita masing-masing. Selama kita manage waktu, selama kita tahu tugas kita seperti apa, itu semuanya bisa di manage. Nggak ada rugi anunya kok, minusnya kok seperti itu. Menarik juga ya, kerja di perbankan khususnya di BUMN seperti itu. Jadi mungkin ada, sebelum kita tutup nih terakhir, mungkin ada pesan dari Pak Yoga untuk para pendengar khususnya anak S1 nih yang lagi belajar, lagi tugas akhir, kemudian anak-anak yang mau masuk kuliah gitu, ada pesan nggak sama kesan yang bisa disampaikan sama mereka? Ini yang pertama itu pesannya kita harus tahu nih minatnya seperti apa. Jangan sampai ternyata minat kita saya ingin mendalami tentang hukum atau tentang saya ingin jadi dokter, terus ternyata masuknya ternyata nge-apply-nya di teknik elektro, nanti bakal kepaksa. Itu kita ngomong baik-baik karena ada teman-teman, kita ngomong dari teman-teman kita ya dulu, ya benar kata Mbak Isa, dari Pak Isa itu ibarat 230 orang, terus kemudian banyak yang putus sebelum pelajaran tinggal 210-an. Terus setelah itu eliminasi di tahun pertama itu sekitar ya 10-15 orang. Terus kemudian tereliminasi lagi. Jadi yang lulus dengan 1 itu karena apa? Rata-rata saya survei ya, itu karena minat mereka bukan di teknik elektro. Yang pasti yang pertama harus sesuai minat dulu. Karena kalau minat kita sesuai, habis gitu kita sudah passion di situ, ya meskipun minatnya masih minimal, kalau namanya untuk ilmu itu urusan kesekian lah, kita bisa nggak bisa, karena pasti kita masukin hal baru, pasti kita belajar hal baru juga, tapi ya minimal udah ada minat dan pingin dulu belajar. Kalau udah nggak ada minat udah susah, dan urusan ya mau dipaksain seperti apa, kalau nggak minat, kalau nggak pingin ya susah. Terus yang kedua, ketika udah minat ya kita harus tanggung jawab, karena ibarat kalau orang udah terjebur itu jangan setengah-setengah. Itu yang prinsip saya seperti itu. Jadi kalau udah kadung jebur atau udah terlanjur masuk, ya udah harus dalami sampai totalitas. Karena apa? Kalau sesuatu yang setengah-setengah itu hasilnya pasti nggak bagus. Gitu. At least kayak contoh, saya bukan bekerja di bidang teknik elektro, saya di perbankan, tapi apa? Saya totalitas. Gitu. Karena apa? Ketika nanti kita retired atau ternyata kita retired before 40 lah kalau sekarang kan umumnya, itu kita bisa gak punya ilmu apa aja. Karena apa? Mungkin kita punya background pendidikan yang bagus, kita punya istilahnya capable di bidang ini, tapi kita punya experience, terus kita punya kompetensi sertifikasi, itu menjadi nilai plus. Makanya kenapa kita harus tahu kompetensi seperti apa, sertifikasi yang kita punya apa, itu yang kita harus kejar di dunia pekerjaan. Mungkin benar kalau di akademisi pasti kita tentunya publikasi, terus nanti setiap tahun kita harus bisa di bidang apa, nah itu kita harus ngerti. Tapi kalau kita udah tahu di sertifikasi, kompetensi di bidang ini ya apa pekerjaannya, nah nanti itu pasti orang menilainya bakal lebih bagus. Itu pesan saya. Jadi jangan setengah-setengah, tetap tanggung jawab, terus usahain semua sesuai passion. Kalau lain-lainnya nanti, karena kita nggak bisa pungkiri kadang antara orang tua sama anak punya minat yang beda. Tapi kembali ke pribadi masing-masing. Kalau udah kuliah, udah kerja, itu harus sesuai passion, karena kita nanti bakal, ya kita realistis, kita harus nikah, kita punya keluarga sendiri, nah itu pasti nanti kita harus tetap bakal punya tanggung jawab masing-masing ke depannya seperti apa. Itu sih kalau pesannya sih, ya mana ya, selama kerja di blok sih so far baik-baik aja. Selama kuliah di elektro, kuliah S2
itu sesuatu yang berkesan karena pasti punya tantangan tersendiri, punya output tersendiri, punya istilahnya goal setting, achievement sendiri-sendiri seperti itu. Kalau S1 saya goal setting sama input apa, S2 input sama goal setting dengan input berapa, waktu kerja kita pasti juga punya masing-masing seperti itu. Itu sih mungkin dari saya, Pak Isa. Ya. Cukup berkesan dan padat sekali ya pembicaraan dengan Pak Yoga ini. Jadi selama kita sudah nyemplung, sudah tercebur ya, kita harus totalitas ya, harus maksimal kita dalam suatu pekerjaan. Kalau misalkan dalam pekerjaan itu membutuhkan kita harus profesional, kita harus meningkatkan kapabilitas kita, kemudian nggak cuma kapabilitas atau skill kita juga harus memperbaiki hubungan kita dengan rekan kerja baik di dalam maupun di luar. Kemudian kita juga harus selain mengimprove diri tadi juga kita harus memiliki akhlak yang baik juga, biar nantinya meskipun kita tetap bekerja di perusahaan itu maupun kita nantinya akan keluar dari perusahaan itu, kita punya track record yang bagus, kita punya experience yang bagus, profesionalitas kita masih terjaga, terbawa dengan baik meskipun kita ditaruh dimanapun seperti itu. Nah, betul sekali. Cukup mengesankan dari Pak Yoga. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya hadir di podcast kita kali ini. Sebetulnya ini nggak cukup 1 jam ya, mungkin kita perlu beberapa jam, tapi waktunya dibatasi dalam kurun waktu 1 jam ini. Oke. Baik, terima kasih banyak Pak Yoga dari Pak BNI. Sampai ketemu lagi di kesempatan-kesempatan yang lain. Ya. Oke, sampai jumpa lagi Pak Yoga. Ya. Oke.